Lasmi pun mengangguk sambil berkata, "Kak, jangan buat aku salah paham ya." Rangga tersenyum, "Tidak, Lasmi, aku hanya mau pegang apem kukusmu biar tidak dingin. Kamu pegang sosis bakar ini, gosok sebentar biar bumbunya meresap. Jangan sampai dimasukkan ke apemmu." Let's go. Lasmi, gadis 16 tahun, hidup sederhana bersama ibunya yang seorang janda. Sejak kecil ia terbiasa mandiri. Suatu hari ibunya menikah lagi dengan Pak Bima, seorang duda yang punya anak laki-laki bernama Rangga, 17 tahun. Sejak itu, Lasmi dan Rangga jadi saudara tiri. Meskipun awalnya ada rasa canggung, perlahan keduanya belajar saling mengerti, bahkan menjalin persaudaraan yang hangat. Hari pertama tinggal serumah, Lasmi duduk di ruang tamu sambil menunduk. Rangga datang dengan ransel sekolah. "Ada diam yang panjang. Kamarnya di sebelahku ya?" tanya Rangga singkat. Lasmi mengangguk sambil tersenyum kecil. Di hati mereka sama-sama bertanya, apa kami bisa akrab? Seperti saudara sungguhan. Hari-hari berikutnya, awalnya hanya obrolan singkat di ruang tamu. Lalu perlahan berubah jadi canda tawa yang makin akrab. Rangga sering mengetuk pintu kamar Lasmi hanya untuk bercerita tentang kejadian lucu di sekolah, atau sekadar menanyakan PR. Kadang Lasmi gantian mampir ke kamar Rangga, duduk di kursi sambil mendengar musik atau menonton Rangga menggambar sketsa. Mereka jadi terbiasa saling curhat, tentang nilai pelajaran, tentang teman yang menyebalkan, tentang mimpi-mimpi yang belum berani mereka ucapkan ke orang lain. Rasa canggung yang dulu sempat ada, pelan-pelan hilang, diganti dengan kehangatan seperti saudara kandung. Malam-malam yang sepi terasa lebih ringan karena selalu ada yang menemani. Jika Lasmi bosan sendirian, ia akan berkata, "Kak, aku boleh ke kamarmu gak? Aku pengen ngobrol." Rangga biasanya menjawab sambil tersenyum, "Masuk aja. Aku juga butuh teman cerita." Begitulah. Semakin hari mereka semakin dekat. Rumah yang dulu asing kini penuh suara tawa, penuh percakapan, dan penuh rasa nyaman karena mereka saling menjaga. Di sekolah, Lasmi terkenal pintar tapi pemalu. Rangga sebaliknya, supel dan mudah bergaul. Suatu hari Lasmi mendapat nilai jelek di matematika. Ia hampir menangis saat melihat rapor ulangan. Rangga mendekat, menepuk pundaknya. "Jangan sedih. Aku lumayan jago di matematika. Malam ini kita belajar bareng, gimana?" Lasmi tersenyum lega. "Makasih, Kak." Malam itu mereka belajar bersama di ruang tamu. Rangga sabar menjelaskan, dan Lasmi tekun mencatat. Dari situlah mereka mulai sering saling membantu. Suatu sore, listrik di rumah padam. Pak Bima sedang kerja, Ibu Lasmi sibuk di dapur. Lasmi bingung mencari lilin. Rangga sigap menyalakan lampu darurat yang ia rakit sendiri. "Tenang, aku sudah siapin cadangan," kata Rangga. Lasmi kagum. "Kamu selalu punya cara ya." Mereka tertawa bersama. Sejak itu, setiap ada masalah kecil di rumah, mereka berdua yang paling kompak mencari solusi. Di sekolah, ada teman yang mengejek Lasmi karena statusnya anak tiri. Lasmi menunduk, menahan air mata. Rangga langsung berdiri menghadapi mereka. "Jangan sembarangan ngomong. Dia adikku. Kalau mau ganggu dia, hadapin aku dulu." Lasmi kaget, sekaligus terharu. Malamnya ia berkata pelan, "Terima kasih sudah belain aku." Rangga tersenyum, "Kita kan keluarga. Aku nggak mau kamu merasa sendirian." Lasmi bercita-cita jadi guru. Rangga bercita-cita jadi arsitek. Mereka sering duduk di teras rumah, saling bercerita. "Kalau nanti aku jadi arsitek, aku bakal bangun sekolah gratis," kata Rangga. "Aku mau jadi gurunya di sekolah itu," balas Lasmi. Keduanya tertawa, menatap langit sore. Ada mimpi yang tumbuh bersama. Ujian semester datang. Lasmi sakit demam tinggi sehari sebelum ujian. Ia khawatir gagal. Rangga dengan sabar membuatkan bubur, menyiapkan obat, bahkan menyalin catatan pelajaran untuk adiknya. Keesokan harinya Lasmi bisa ikut ujian meski masih lemah. "Kalau aku bisa lulus, itu semua karena kamu," ucap Lasmi. Rangga menggeleng, "Karena kamu kuat. Aku cuma bantu sedikit." Beberapa bulan kemudian, nilai ujian keluar. Lasmi berhasil naik peringkat. Ia menangis bahagia, langsung berlari ke Rangga. "Kak, aku berhasil," serunya. Rangga tersenyum bangga. "Aku tahu kamu bisa." Di ruang tamu, Ibu Lasmi dan Pak Bima melihat mereka berdua. Hati mereka lega. Dua anak yang awalnya asing kini benar-benar seperti kakak adik sejati. Hari terus berjalan.
Lasmi dan Rangga tumbuh besar dengan ikatan yang semakin kuat. Mereka belajar bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh darah, tetapi oleh kasih sayang, pengertian, dan kebersamaan. Malam itu, di teras rumah, Lasmi berkata pelan, "Kita memang bukan saudara kandung, tapi aku bersyukur bisa punya kakak seperti kamu." Rangga menatap bintang di langit, lalu menjawab, "Dan aku bersyukur punya adik sekuat kamu. Kita jalanin hidup ini sama-sama." Rangga menatap bintang di langit, lalu menjawab, "Dan aku bersyukur punya adik sekuat kamu. Kita jalanin hidup ini sama-sama." Lasmi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Malam itu angin berhembus pelan, membawa rasa damai yang jarang ia rasakan sejak kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah bukan hanya bangunan tempat berteduh, tapi benar-benar tempat di mana ia diterima. Mereka duduk bersebelahan tanpa banyak kata. Hanya suara jangkrik di halaman dan cahaya lampu teras yang temaram. Dalam hening itu, Lasmi berbisik pelan, "Aku nggak takut lagi kalau ada masalah. Soalnya aku tahu, selalu ada Kak Rangga di sampingku." Rangga menoleh, menepuk bahunya lembut. "Dan aku juga lebih kuat karena ada kamu. Kita saling jaga, ya." Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sekadar saudara tiri. Mereka benar-benar jadi sahabat, tempat bersandar, dan keluarga yang sesungguhnya. Dunia luar boleh memberi tantangan, tapi selama mereka melangkah bersama, Lasmi dan Rangga tahu tak ada yang mustahil mereka hadapi. Dunia luar boleh memberi tantangan, tapi selama mereka melangkah bersama, Lasmi dan Rangga tahu tak ada yang mustahil mereka hadapi. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, ketika mereka sedang belajar bersama di ruang tamu, terdengar suara Ibu Lasmi dan Pak Bima berbicara agak keras di dapur. "Lalu kita mau makan apa kalau kamu terus begini? Aku juga lelah, Mas." Suara ibu terdengar gemetar. Pak Bima menunduk, wajahnya penuh beban. "Aku baru saja di PHK, aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi." Rangga yang sedang mendengar dari ruang tamu terdiam. Tangannya mengepal, wajahnya tegang. Lasmi menoleh, berusaha membaca perasaan kakaknya. Sejak malam itu, Rangga mulai berubah. Ia lebih sering menyendiri, tatapannya kosong saat di sekolah. Tekanan dari kondisi rumah membuatnya mudah tersulut emosi. Teman-temannya yang biasanya bercanda pun sering ia abaikan. Lasmi merasa khawatir. Suatu malam ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Rangga. "Kak, boleh aku masuk?" tanyanya hati-hati. Rangga mengangguk pelan, tetap menatap buku kosong di mejanya. "Aku tahu kamu lagi kepikiran soal ayah. Aku juga takut, Kak, tapi kita kan selalu bisa hadapi bareng-bareng. Jangan berubah jadi orang yang asing buat aku." Rangga menarik napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. "Aku cuma ngerasa nggak berguna, ayah kehilangan pekerjaan, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku kakakmu, aku seharusnya bisa jaga kamu." Lasmi mendekat, menaruh tangannya di meja. "Justru dengan tetap ada di sini, tetap jadi Kak Rangga yang selalu kuat, itu sudah cukup buatku. Kita nggak harus selalu sempurna, kita cuma perlu tetap bersama." Ucapan itu membuat Rangga menoleh, menatap mata adiknya. Perlahan wajahnya yang tegang mulai luluh. Ada air mata yang ia tahan, tapi ia biarkan jatuh juga malam itu. Ucapan itu membuat Rangga menoleh, menatap mata adiknya. Perlahan wajahnya yang tegang mulai luluh. Ada air mata yang ia tahan, tapi ia biarkan jatuh juga malam itu. Namun, meski hatinya sempat tenang, tekanan hidup tak mudah hilang. Di sekolah, Rangga mulai mencari pelarian. Ia lebih sering nongkrong dengan teman-teman yang tidak serius belajar. Mereka mengajaknya ke warnet untuk main game berjam-jam. Kadang mereka menonton hal-hal yang sebenarnya tidak pantas bagi anak seusia mereka. Awalnya Rangga hanya ikut karena ingin melupakan masalah rumah. Tapi lama-lama ia ketagihan. Sepulang sekolah, ia sering mengurung diri di kamar, menutup pintu rapat-rapat. Asyik dengan kebiasaannya itu, nilai pelajarannya menurun, dan sikapnya di rumah mulai berubah mudah marah, sering melawan, bahkan acuh terhadap keluarga. Lasmi merasakan perubahan itu. Ia mengetuk kamar Rangga suatu malam, tapi kakaknya hanya menjawab singkat, "Aku capek, jangan ganggu." Hati Lasmi terasa perih. Ia rindu kakaknya yang dulu selalu ada untuknya. Beberapa kali Lasmi melihat layar ponsel Rangga. Secara sekilas game yang tak berhenti dimainkan. Video-video yang membuatnya khawatir. Ia tahu, kakaknya sedang terserap arus yang salah. Malam itu,
Lasmi menangis diam-diam di kamarnya. Ia merasa kehilangan sosok Rangga yang dulu begitu melindunginya. Tapi jauh di lubuk hati, ia bertekad, aku nggak boleh biarin Kak Rangga hancur begini. Aku harus tarik dia kembali, meski susah. Suatu hari, rumah terasa sepi. Ibunya pergi ke pasar, sementara Pak Bima keluar mencari pekerjaan. Tinggallah Lasmi dan Rangga berdua. Rangga duduk di sofa, earphone terpasang. Jemarinya sibuk menekan tombol ponsel. Ekspresinya hanyut dalam dunia game. Seakan tak peduli dengan sekeliling. Lasmi pelan-pelan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap layar ponsel kakaknya, hening. Rangga sempat melirik dari sudut mata. Ia tahu Lasmi ada di situ, tapi pura-pura tetap fokus. Beberapa detik kemudian, ia mendesah, melepas earphone, lalu menutup game itu. Ia menoleh. Kamu mau ngomong sesuatu, kan? Suara Rangga berat, seakan sudah menebak maksud adiknya. Lasmi menghela napas, menunduk sebentar lalu memberanikan diri menatapnya. Aku cuma kangen sama Kak Rangga yang dulu, yang selalu ada buat aku. Sekarang, rasanya aku kehilangan dia. Rangga terdiam. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ia memalingkan wajah, mencoba menutupi rasa bersalah yang mulai tumbuh. Lasmi melanjutkan dengan suara bergetar, aku tahu hidup kita lagi susah. Aku tahu kakak juga tertekan, tapi kalau kakak terus begini, aku makin sendirian. Aku butuh kakak, bukan game, bukan teman-teman kakak itu. Aku butuh Kak Rangga yang dulu. Keheningan menguasai ruangan, hanya suara jam dinding yang terdengar. Rangga menunduk, menggenggam ponselnya erat, lalu meletakkannya di meja. Tatapannya beralih pada Lasmi, mata adiknya yang berkaca-kaca, penuh ketulusan. Perlahan, bahunya merosot. Aku nggak tahu harus gimana, aku cuma pengen lari dari semua ini. Rasanya capek banget. Lasmi menepuk tangan kakaknya pelan. Kalau capek, jangan lari sendirian. Kita kan bisa lari bareng, sama-sama. Maksudmu apa Lasmi? Kata Rangga. Aku pingin apa yang kakak rasakan sekarang. Ketidaknyamanan kan? Kata Lasmi dengan pelan. Oke kalau gitu, kita pingin perasaan yang nyaman kan? Jawab Rangga. Rangga meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Membuka ponselnya, Lasmi hanya memandang apa yang dilakukan Rangga. Rangga menontonkan video yang sedang diputar. Aku hanya ingin kita melihat saja video yang ini. Dengan melihat ini aku merasa tenang, dan senang bisa melupakan masalah yang terjadi di rumah. Kata Rangga dengan lirih di samping Lasmi. Lasmi terdiam dan mencoba melirik videonya. Lasmi semakin lama menonton video itu, semakin menikmati. Keasyikan mereka menonton bersama, ada rasa aneh yang bergejolak dalam diri mereka. Lasmi tak sadar merubah duduknya, merosot perlahan ke bawah di sofa jati seperti rebahan. Rangga melihat Lasmi yang seperti itu, menatap Lasmi dengan rasa aneh yang bergejolak dalam dirinya. Ingin sekali melakukan yang sama dengan apa yang dilihat di ponselnya. Sambil menelan ludah berkata, Lasmi kamu pasti merasakan sama dengan apa yang aku rasakan. Dengan gemetar Lasmi menatap kosong Rangga dengan menarik dalam nafasnya. Kak aku belum pernah melakukan ini, aku takut. Tanya Lasmi dengan lirih. Aku ajari kamu seperti yang pernah aku lihat di video. Ikuti kataku dan diam saja. Lasmi pun mengangguk sambil berkata, Kak, jangan buat aku salah paham ya. Rangga tersenyum, tidak. Lasmi, aku hanya mau pegang apem kukusmu biar tidak dingin. Kamu pegang sosis bakar ini, gosok sebentar biar bumbunya meresap. Jangan sampai dimasukkan ke apemmu. Lasmi menuruti ucapan kakaknya. Nafas mereka terdengar agak terburu, karena panas dari kukusan. Mata mereka menatap, sedikit berkeringat karena suhu mereka naik. Lasmi pun berkata pelan, kakak, ada yang aneh. Apem ini terasa mau mengembang. Iya, aku juga lihat. Cepatkan kipasmu, Lasmi, jawab Rangga. Dan akhirnya mereka sama-sama melihat apem dan sosis matang dengan sempurna. Mereka lemas, lega, pikiran pun jadi tenang dan bahagia setelah masakan selesai. Saat itu pula terdengar pintu pagar terbuka, dilihatnya ibunya datang dari pasar. Mereka langsung bergegas merapikan diri dan sofa yang mereka duduki tadi. Lasmi pergi ke kamar dan Rangga pura-pura main game. Ibunya pun dengan santai masuk rumah. Tidak curiga kalau baru terjadi, sesu tahu di ruang tamu. Hari berganti hari,
Suasana rumah semakin tak karuan. Rangga dan Lasmi sepertinya sudah tidak asing lagi melakukan perbuatan yang sama, memasak sosis dan apem kukus. Entah itu di ruang tamu, dapur ataupun di kamar. Orang tuanya sibuk dengan urusan masing-masing dan selalu bertengkar walau ada masalah sedikit saja. Rangga dan Lasmi menikmati perbuatan itu hanya untuk pelarian, karena rumah tangga yang kurang begitu menyenangkan, membuat mereka jadi senang dan mengalihkan penderitaan batin akan kurang harmonisnya kedua orang tuanya.